Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumbangsih peradaban Islam bagi dunia modern. Kita ke pengertiannya dulu. Menurut KBBI, peradaban berasal dari kata adab yang berarti sopan atau kesopanan, kehalusan budi pekerti, dan tingkah laku. Peradaban juga dikenal dengan istilah civilization dalam bahasa Inggris. Lanjut ke karakteristik peradaban Islam. Peradaban yang baik memiliki fondasi yang kuat. Fondasi ajaran dalam agama Islam terbukti berhasil mengembangkan peradaban di Madinah, yaitu di Arab Saudi, di Baghdad, yaitu di Irak, di Cordoba, yaitu di Spanyol, Turki Utsmani, di Turki, dan Mughal di India. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sunnah merupakan bayan atau penjelasan pandangan dan penerapan Al-Quran. Pada zaman dahulu, peradaban Islam berhasil menyatukan berbagai penduduk, mulai dari Arab, Persia, Romawi, Yunani, Turki, dan Andalusia. Keberhasilan Islam dalam menyatukan berbagai etnik pada masa lalu dikarenakan kegelapan yang dialami oleh dunia barat dan kemajuan Islam yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Beberapa prinsip yang dibawa oleh peradaban Islam yaitu pertama ada universalitas. Peradaban Islam dikenal dengan ajaran yang toleran. Islam tidak pernah memandang latar belakang manusia. Peradaban Islam hadir untuk menyatukan berbagai manusia yang memiliki latar belakang berbeda karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menilai manusia dari bentuk fisik atau latar belakangnya, tetapi manusia dilihat berdasarkan akidah, amal, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai universal dalam agama Islam juga membantu peradaban Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga mampu memenuhi kebutuhan manusia di setiap zaman. Selanjutnya yang kedua ada tauhid. Ketauhidan merupakan dasar dalam peradaban Islam. Ketauhidan juga mengajarkan bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang setara, sehingga semua doa dari hambanya akan dikabulkan tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Nilai ketauhidan dalam peradaban Islam membawa manusia terlepas dari tirani, sehingga manusia menjadi merdeka, karena Islam tidak mengenal sistem-sistem pengkastaan atau pembudakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada moderat. Peradaban Islam dikenal dengan karakter keseimbangan atau tawazun dan moderasi atau wasatiyah. Islam mengajarkan umatnya untuk memihak pada keadilan sehingga tidak cenderung pada salah satu pihak yang bertentangan. Hal ini bertujuan agar semua pihak mendapatkan haknya secara adil sehingga tidak menimbulkan kezaliman dan kerugian. Selanjutnya keempat yaitu ada akhlak. Akhlak memengaruhi kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Akhlak buruk akan melahirkan peradaban yang lemah, sedangkan akhlak yang baik akan menghasilkan peradaban yang kuat. Akhlak membuat peradaban Islam menjadi salah satu peradaban yang kuat dan dapat bertahan dalam waktu yang lama karena dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Lanjut ke peradaban Islam. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dari tahun 570 sampai 661 Masehi. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad dimulai dengan wahyu pertama di Mekah dan dilanjutkan dengan hijrah ke Madinah, di mana beliau membangun masyarakat Islam pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 Khalifah Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, yang melanjutkan perluasan wilayah Islam, pembentukan sistem pemerintahan, dan konsolidasi ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu ada di dinasti Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan Islam yang berdiri setelah berakhirnya masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pusatnya berada di Damaskus di Suriah. Dinasti Umayyah juga terkenal dengan pembangunan infrastruktur, sistem irigasi, pengembangan administrasi pemerintah yang lebih terstruktur,
Dinasti Umayyah mengalami kemunduran setelah terjadinya perpecahan di dalam kekhalifahan akibat fanatisme antar suku. Lanjut ke dinasti Umayyah di Cordoba. Penaklukan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah membuat Abdurrahman pertama, seorang anggota dinasti Umayyah, melarikan diri ke Cordoba, yaitu di Spanyol. Kekhalifahan Cordoba berhasil mencapai puncak peradaban sehingga menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Cordoba menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani dan Romawi sehingga menjadi pusat filsafat, ilmu pengetahuan, karya seni, dan arsitektur. Perekonomian kekhalifahan Cordoba juga terkenal cukup kuat karena berhasil memajukan sektor pertanian dan perdagangan. Kemunduran kekhalifahan Cordoba disebabkan oleh perselisihan internal di antara penguasa muslim sehingga melemahkan stabilitas politik. Selanjutnya yang ketiga, ke dinasti Abbasiyah, yaitu mulai dari 750 sampai 1258 Masehi. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah terletak di Baghdad, yaitu di Irak. Dinasti Abbasiyah berhasil memajukan berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan akibat munculnya negara-negara kecil yang semi merdeka sehingga melemahkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ke dinasti Fatimiyah, yaitu mulai dari 909 sampai 1171 Masehi. Dinasti ini terkenal karena mendirikan Universitas Al-Azhar sebagai salah satu pusat pendidikan Islam tertua di dunia. Dinasti Fatimiyah memiliki peran yang penting dalam perdagangan di Mediterania dan Afrika Utara. Dinasti Fatimiyah mulai mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi, peperangan, dan pemberontakan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya pasukan salib. Selanjutnya yang kelima yaitu dinasti Seljuk, mulai dari 1037 sampai 1194 Masehi. Dinasti Seljuk terletak di Nishapur dan Isfahan. Dinasti ini dikenal karena memiliki stabilitas politik dan militer yang sangat baik. Keruntuhannya disebabkan oleh perselisihan internal dan kemunculan dinasti baru seperti Khwarezm. Yang keenam, ada dinasti Ayyubiyah dari 1171 sampai 1260 Masehi. Dinasti Ayyubiyah terkenal karena pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut Yerusalem saat terjadinya perang salib. Dinasti Ayyubiyah juga terkenal karena kemajuan militer, pembangunan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Runtuhnya disebabkan oleh tekanan dari dinasti Mamluk dan perselisihan yang terus terjadi dalam lingkungan kerajaan. Lanjut ke dinasti Mamluk dari 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti Mamluk terkenal karena keberhasilannya dalam menghalau serangan bangsa Mongol dan serangan pasukan salib. Meski memiliki kekuatan militer yang tangguh, tetapi serangan pasukan Ottoman berhasil meruntuhkan dinasti Mamluk. Selanjutnya ada dinasti Ottoman dari 1299 sampai 1922 Masehi. Dinasti Ottoman merupakan salah satu kekhalifahan Islam yang memiliki wilayah paling luas dan paling lama bertahan. Dinasti Ottoman terletak di Turki. Dinasti ini terkenal karena kekuatan militer, luas wilayah, sistem administrasi yang efisien, kemajuan seni, kemajuan budaya, arsitektur, dan ilmu pengetahuannya. Keruntuhannya disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Selanjutnya ke dinasti Mughal dari tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Dinasti Mughal dikenal karena peninggalan arsitektur, penggabungan budaya, seni, arsitektur, administrasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Runtuhnya akibat sistem administrasi yang lemah, korupsi, dan serangan Inggris tahun 1857 Masehi. Kita lanjut ke sumbangsih peradaban Islam.
Yang pertama itu ada bidang politik dan hukum. Peradaban Islam mengajarkan sistem pemerintahan yang efisien dan adil, serta sistem administrasi yang terstruktur. Islam juga mengembangkan sistem hukum yang dikenal dengan hukum Islam atau syariah. Tidak hanya urusan dalam negara, Islam juga mengajarkan cara berdiplomasi dan menjalankan hubungan internasional. Yang kedua, ada di bidang ekonomi. Konsep perbankan dan sistem keuangan yang diperkenalkan oleh Islam memberikan kemudahan dalam perdagangan karena menghadirkan efisiensi pada sektor keuangan. Islam juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga sektor keuangan dapat lebih efisien. Yang ketiga, ada bidang seni dan bidang budaya. Islam mewariskan berbagai bentuk seni dan arsitektur seperti seni kaligrafi, lukisan, musik, arsitektur bangunan masjid di Cordoba, dan Alhambra di Granada, dan Dome of the Rock di Yerusalem. Keempat, ada bidang sains. Yang pertama itu ada matematika dan astronomi. Pertama itu ada Al-Khawarizmi, yaitu mengembangkan aljabar dan algoritma. Yang kedua ada Al-Zarqali, yaitu di bidang astronomi. Yang ketiga yaitu ada Al-Hasan bin Al-Haytham, yaitu di bidang geometri. Selanjutnya ada di kedokteran dan farmasi. Yang pertama ada Al-Razi dan Ibnu Sina, yaitu referensi utama bidang kedokteran dan farmasi. Kedua ada Abu Qasim Az-Zahrawi, yaitu penemu alat bedah dan menyatukan organ tubuh pasca bedah. Yang ketiga ada Ibnu Rushd, yaitu ahli kedokteran. Yang keempat ada Jabir bin Hayyan, yaitu menciptakan dasar-dasar kimia dengan eksperimen. Selanjutnya ada di bidang filsafat dan pengetahuan alam. Yang pertama ada Al-Kindi, memengaruhi berbagai bidang ilmu pengetahuan, yaitu filsafat, kedokteran, matematika, musik, dan obat-obatan. Selanjutnya ada Al-Farabi, yaitu mengklasifikasikan sains secara mendalam. Yang ketiga yaitu ada Ibnu Rushd, yaitu karyanya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Intinya adalah peradaban Islam mengajarkan bahwa agama tidak melarang ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan juga membutuhkan agama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.